Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di siang hari ini, hari Jumat yang juga cukup cerah ya. Dan tentunya siang hari ini kita akan belajar ya, dan juga menggali lagi mengenai pengetahuan yang juga ini sangat identik sekali ya, mungkin mengenai sejarah, kemudian juga perkenalan. Ada, kalau kita ngeliat di jalan, ada kata-kata lelang. Nah, kira-kira lelang itu seperti apa ya? Siang hari ini kita belajar mengenai Indonesia, di mana sebelumnya kita mengenal sistem lelang ini yang dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, khususnya pada era VOC. Jadi saat itu memang lelang ini sudah digunakan dalam menjual barang sitaan, hasil rampasan, serta komoditas dagang, serta rempah-rempah pendengar. Nah, setelah Indonesia merdeka, maka juga pemerintah mempertahankan sistem ini dengan terbukti efektif dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Lalu pelaksanaan lelang diambil alih oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang hingga kini menjadi lembaga resmi penyelenggara lelang negara. Dan untuk itu siang hari ini tentunya Vira menghadirkan 3 narasumber yang juga akan memberikan informasi serta pengetahuan kepada kita semua mengenai edukasi dan juga mengenai lelang ini ya. Seiring dengan perkembangan zaman sampai di tahun 2005 ini seperti apa perkembangannya. Kalau begitu langsung saja kita akan sapa beliau yang juga alhamdulillah akan membagikan informasi kepada kita semua. Kita akan sapa dulu ya kepada Bapak Ridho Wahyono. Beliau selaku Kepala Bidang Lelang di saat ini ya, yang juga akan menyampaikan informasi kepada kita semua. Selamat siang Pak Ridho. Selamat siang Mbak Vira. Iya, bagaimana kabarnya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Lalu ada juga nih narasumber Vira yang kedua, ada Bapak Fajar Sidik selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Mbak Vira. Iya, bagaimana kabarnya, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Hari ini pada pakai batik-batik semua ya Bapak? Siap. Siap. Oke, dan selanjutnya ada yang ketiga narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2. Iya, selamat siang Bapak Kurniawan. Selamat siang. Iya, agak kurang dekat mic-nya Bapak, nggak apa-apa, agak digeser. Iya, biar terdengar dengan jelas ya. Iya, pastinya siang hari ini menghadirkan 3 narasumber kita yang juga akan memberikan informasi kepada kita semua. Kita akan bertanya dulu Vira bersama Bapak Ridho ya Bapak. Siap. Iya Pak Ridho, sebenarnya lelang itu apa sih Pak yang sering kita dengar, dan pastinya ini merupakan ada hubungannya ya dengan barang dan juga jasa mungkin ya Pak, atau hanya barang saja? Kita akan dengarkan, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vira dan seluruh pendengar Pro 1 FM ya, 90,9 FM RRI Bandar Lampung. Terima kasih kepada Mbak Vira dan tim RRI yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing terkait dengan lelang gitu kan. Apa sih lelang itu gitu. Tapi kita sebelum bicara itu, siapa lelang itu kan gitu. Tadi Mbak Vira udah sampaikan dari zaman VOC segala macam gitu kan ya. Jadi kita bicara yang sekarang aja gitu, bahwa kami ada di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal Eselon 1 gitu ya. Di situ kita bisa lihat ada Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Bea Cukai, dan salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ini bukan yang kita yang kaya Pak, tapi kekayaan negara yang kita kelola gitu kan. Itu yang pertama. Dan perlu saya sampaikan beberapa tusi ya, kalau terlalu banyak mungkin, tapi yang sangat berkaitan dengan publish gitu ya, untuk pendengar Pro 1 FM ini. Beberapa tusi yang perlu kita sampaikan terkait dengan apa sih tusi-tusi DJKN itu. Yang pertama terkait dengan pengurusan piutang negara. Itu ada beberapa ketentuan piutang-piutang negara yang boleh dan bisa kita urus. Kemudian juga ada penilaian Pak, apresial gitu kan ya, apresial terhadap barang-barang milik negara tentunya. Mungkin seperti kalau di RRI ini itu seandainya mau mengadakan penghapusan kendaraan, berapa nilai limit dari kendaraan itu, kami yang melakukan penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah terkait pengelolaan kekayaan negara.
bagian dari pengelolaan kekayaan negara itu salah satunya tadi saya sampaikan penghapusan kendaraan. Kita mulai dari perencanaannya dulu. Kita rencananya itu 2 tahun lagi mau beli apa gitu kan ya. Dari perencanaan, rencana kebutuhan barang milik negara, kemudian setelah kita beli, kita catat, bla 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 bla, kita manfaatkan sampai ke penghapusan. Itu pengelolaan kekayaan negara. Ada bagian bidang sendiri yang disiapkan itu. Dan di forum ini gitu ya, seperti tadi disampaikan Mbak Fira, kita bicara tentang lelang. Apa itu lelang gitu kan ya? Itu lelang penjualan umum gitu Mbak, untuk barang-barang, baik barang tetap, barang bergerak, tanah, bangunan ataupun kendaraan. Bahkan ada juga lelang hak menikmati. Nah, kemudian ke pendengar semua radio RRI ini di Pro 1 FM ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa lelang itu jelas prosesnya dan bagus harganya. Itu pengantarnya. Nanti saya harap Mbak Fira bisa gali lagi itu. Apa itu jelas prosesnya dan bagus harganya. Terima kasih Mbak, sementara itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ridho atas juga penyampaian mengenai lelang ini seperti apa ya. Karena kita juga mesti mendapatkan informasi yang juga edukatif di sini mengenai lelang dari KPKNL ya. Sebagaimana juga diketahui, mungkin teman-teman baru saja mendengarkan siaran kita. Tentunya kita mendengarkan sharing dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang lagi happening nih, dibahas nih dengan Menteri Keuangan kita yang baru gitu ya, dar-der-dor sekali ya. Iya, kita akan beralih dulu ke Bapak Fajar ya. Iya, Pak Fajar, kalau masyarakat kan sering lihat ya di beberapa wilayah gitu ada rumah dilelang atau juga kantor ini juga dilelang gitu. Nah, sebenarnya nih Pak Fajar ya, yang bisa ikut lelang itu siapa sih Pak? Apakah ini harus perorangan atau bahkan harus dari perusahaan Pak? Baik Mbak Fira, sebelum memulai izin saya berikan pantun dulu ya Pak. Iya, ya. boleh, cakep. Oh belum. Pergi ke pantai, makan keripik. Oke, cakep. Keripik dimakan sambil berlari. Cakep. Selamat pagi Mbak Fira, MC kita yang cantik. Tanpamu apa artinya kami di sini? Masya Allah, jadi tersipu-sipu malu deh Fira. Bisa Kita aja tambahin sih, lagi Bapak. Mbak, kita tambahin lagi. Ada lagi Bapak. Ada lagi. Silakan. Ke pasar pagi beli ikan cupang. Oh, cakep. Ikannya dimasak sambal rica-rica. Cakep. Hari ini kita ngomongin lelang. Transparan prosesnya, jujur harganya. Masya Iya. Allah, itu dia. Satu lagi Pak, belum selesai ini. belum. Karena sudah Ada fans-fans 3. saya ini lah. Ariel Tatumnya mana Pak? Oke, Oh, siap. oke, baik, Bapak. Singkat saja. Ariel Tatum ke Waikambas. Cakep. Assalamualaikum guys. Ditungguin lah di kelanjutannya ya. Ada Ariel Tatum, garis keras kayaknya Pak Fajar ya. Siap. Jadi Oke. ngomongin tentang lelang, siapa yang boleh ikut lelang? Iya. Seluruh warga negara Indonesia itu bisa mengikuti lelang. Dan di mana mereka bisa mengaksesnya? Kalau sekarang kita menggunakan www.lelang.go.id. Semua barang lelang ada di situ. Nah, apakah perusahaan, institusi gitu ya, ataupun swasta bisa mengikuti? Bisa. Karena di dalam portal itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi bahwa ada prosesnya untuk mendaftarkan akun sampai mengikuti proses lelangnya. Memang dibagi, ada yang perseorangan dan ada yang unit atau institusi, dan semua bisa mengikutinya kecuali mereka yang memang tidak memiliki kayak bahkan WNA gitu ya. WNA itu kan boleh juga ikut, tapi hanya untuk barang-barang yang bersifat tidak memiliki hak kepemilikan. Kenapa? Karena WNA tidak boleh memiliki SHM untuk tanah misalnya. Jadi mereka hanya boleh mengikuti lelang untuk barang-barang yang sifatnya bergerak. Nah, itu pengecualian sedikit saja. Dan selain itu semuanya boleh ikut. Oke, baik. Itu dia ada pengecualian untuk WNA ya. Padahal banyak sekali itu artis-artis dari negara asing, makanya nggak boleh beli tanah dan juga bangunan rumah di sini gitu kan ya. Tapi diperbolehkan untuk membeli barang bergerak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar, dan selanjutnya kita beralih ke Pak Kurniawan nih selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, lelang ini kan ada kaitannya dengan kewenangan ya Pak ya. Iya, nah ini siapa sih Pak yang berwenang untuk menyelenggarakan penjualan barang melalui lelang khususnya di Indonesia? Ini siapa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Fira.
Jadi untuk penyelenggara lelang di Indonesia ada KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kalau di Bandar Lampung ini ada KPKNL Bandar Lampung, terus kemudian KPKNL Metro, dan ada lagi di Bengkulu, KPKNL Bengkulu, karena wilayah kita Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Jadi ada 3 kantor pelayanan kekayaan dan lelang. Nah, yang kedua yaitu ada pejabat lelang kelas 2 yang kewenangannya hanya melaksanakan lelang sukarela. Kalau tadi KPKNL itu tadi di pejabat lelang kelas 1 yang kewenangannya hanya untuk melaksanakan lelang wajib. Nah, untuk lelang sukarela ini kewenangannya diserahkan ke pelaksanaan pejabat lelang kelas 2. Kemudian juga ada balai lelang yang menyelenggarakan pralelang dan pasca lelangnya. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kurniawan. Nah, tadi juga disebutkan ada wilayah-wilayah yang juga untuk bagian menangani KPKNL ini mengenai barang lelang yang juga nanti dilelang oleh masyarakat dan juga perusahaan atau juga perorangan. Nah, untuk selanjutnya nih objek lelang yang juga biasanya ini yang juga dilelang oleh KPNL ini apa aja sih Pak? Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Fajar, ada tanah, ada rumah gitu. Nah, seperti apa di Pak Ridho? Oke, baik. Untuk objek lelang seperti saya sampaikan tadi, pada intinya kan memang ada barang bergerak, barang tidak bergerak gitu Bapak. Tadi saya melengkapi aja dari apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Terkait barang bergerak itu ada lelang wajib, ada lelang sukarela gitu kan ya. Barang tetap pun juga, cuman lebih trennya itu di barang bergeraknya kita lebih spesifik kendaraan lah ya gitu. Itu untuk kendaraan memang ada untuk yang lelang sifatnya semacam eksekusi gitu ya, seperti barang rampasan, penghapusan PMN sukarela wajib itu ya. Itu kita lelang di KPKNL, Mbak. Kemudian untuk lelang-lelang sukarela dari masyarakat gitu, artinya mungkin Mbak Vira mungkin boleh juga coba tuh, ada punya motor, punya kendaraan gitu ya, coba kita jual lewat lelang. Prosedurnya ada, nanti bisa dilihat di seperti sampaikan Pak Fajar tadi, kita buka portal www.lelang.go.id. Di situ bisa lihat, kalau kita mau beli di situ ada forumnya, kalau kita mau jual pun di situ ada tata caranya, kan gitu ya. Itu terkait dengan proses. Kemudian yang kedua terkait barang tetap yang tadi disampaikan Pak Fajar, kecuali orang asing. Bisa juga ada lelang sukarela yang dilaksanakan oleh pelelang kelas 2 tadi sampaikan Pak Kurniawan. Itu barangnya berupa barang tetap, artinya rumah tanah yang misalkan Mbak Vira punya tanah warisan yang mau dijual secara lelang, bisa kita, itu namanya lelang sukarela. Kalau lelang wajib itu lelang seperti eksekusi Mbak. Lelang biasanya yang kebanyakan itu lelang dari hak tanggungan, jaminan-jaminan kredit gitu, atau mungkin juga dari putusan pengadilan karena ada gugatan sengketa perdata, kemudian sudah ada putusan inkrah harus dijual secara lelang, itu namanya lelang eksekusi gitu. Jadi ada lelang eksekusi wajib dan sukarela gitu kan Pak. Kurang lebih itu aja yang di forum ini. Itu Mbak, makasih. Oke, baik Pak Ridho, ini sangat menarik sekali nih. Tadi ada lelang secara online nih ya. Dimana nih masyarakat Indonesia sekarang ini itu kan gampang sekali dengan cepat gitu untuk bisa menyerap informasi tanpa waktu untuk bisa menyaring. Ini benar nggak ya linknya resmi atau hoax atau dari tipu-tipu gitu kan ya. Nah ini bagaimana sih Pak dari KPNL sendiri untuk bisa KPKNL untuk meyakinkan gitu masyarakat kalau ini tuh adalah situs resmi, aman, transparan gitu. Nah seperti apa nih Pak Ridho? Oke, baik. Jadi saya nyambung tadi Mbak, waktu yang sesi pertama jelas prosesnya, bagus harganya gitu. Jelas prosesnya. Pendengar radio Pro 1 FM ini coba buka di di Play Store. Di situ ada aplikasi Lelang Indonesia, lelang.go.id. Nah, begitu diklik seperti kita ke marketplace yang lainnya. Itu ada verifikasi akun, kita mesti mengisi identitas segala macam. Hanya ada satu perbedaan dengan marketplace lain. Kalau di portal lelang ini, lelang.go.id ini, itu ada tambahan, kita mesti menyertakan NIK, kemudian KTP,
kemudian NPWP, dan tentunya rekening bank. Kenapa itu rekening bank harus dicantumkan? Perbedaan transaksi lelang dengan non lelang, kalau di lelang yang ada di KPKNL itu pasti ada setoran uang jaminan. Apabila Anda memenangkan, maka jaminan itu jadi sebagian pembayaran ditambah dengan kekurangannya. Apabila Anda kalah, tidak memenangkan lelang, uang jaminan itu otomatis akan kembali ke rekening Anda sebagaimana tadi didaftarkan di akun 1 hari setelah lelang. Itu SOP kami. Nah, kemudian gimana sih memastikan bahwa ini lelangnya resmi punya lelang KPKNL atau bukan gitu. Dan ini memang ke pendengar semua Radio Pro 1 FM, banyak sekali tipu-tipu penipuan lelang gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya explore juga dan jadi perhatian ke pendengar semua. Tolong sampaikan dan dipahami, sampaikan ke tetangga-tetangga Anda, ke grup-grup pengajian Anda, waktu rapat RT mungkin gitu kan ya. Hati-hati dengan penipuan lelang. Hati-hatinya gimana Pak gitu kan ya. Yang pertama, banyak sekali mungkin di pendengar semua di WhatsApp Anda, di aplikasi WhatsApp Anda beberapa kali pernah terblasting foto-foto pengumuman lelang Kementerian ABCD kemudian di bawahnya ada list nomor kendaraan motor atau mobil dengan berbagai merek yang oke gitu kan ya. Tahunya muda-muda, harganya murah-murah, ikut nih gitu kan ya. Dengan kemudian hubungi nomor sekian. Setelah kita hubungi nomor sekian, suruh transfer ke rekening nama pribadi. Satu hal yang paling penting dari kejadian ini tadi, apabila ada tawaran seperti itu dengan kop kementerian bla bla bla, kemudian setor ke rekening pribadi, pasti itu palsu, pasti itu penipuan. Yang pertama, kita pastikan lelang yang resmi dan anti tipu-tipu, pasti rekening penyetoran, rekening transaksinya itu memakai rekening KPKNL manapun. Kita punya 71 kantor se-Indonesia. Dan ini gini, perlu saya sampaikan juga, apabila Anda buka aplikasi tadi, lelang Indonesia tadi, itu Anda bisa mengikuti lelang di seluruh Indonesia. Mbak Vira pengen investasi di Papua, kita bisa lihat itu di lelang Indonesia, aset-aset di Papua yang mau dijual mana aja. Kalau saya mau ikut gimana caranya, di situ udah ada manualnya. Jadi sesuai dengan kita coba berbenah, bertransformasi, memperbaiki diri, dengan harapan jangkauan lelang ini semakin luas dan diharapkan menghindari dari penipuan tipu-tipu atas nama lelang. Jadi sekali lagi ke pemirsa radio, pendengar Radio Pro 1 ini, mohon hati-hati apabila ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam tanda petik, padahal itu potensial kejahatan. Itu Mbak, terima kasih. Ya, baik. Nah, itu tadi ya salah satu ciri ketika Anda mungkin mendapatkan informasi atau juga link dari website tertentu untuk bisa memperhatikan. Dari Parido adalah juga memberikan info tentang nomor rekening ya, bukan perorangan tapi dari KPKNL yang resmi dalam hal ini untuk melaksanakan lelang gitu kan ya. Baik, kita beralih ke Bapak Fajar ya. Di sini Bapak Fajar selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 1 yang tentunya sangat menguasai mengenai aplikasi lelang ini gitu yang tadi juga dikatakan oleh Parido di lelang.co.id. Nah, Pak Fajar, Vira mau tanya, kalau masyarakat ini udah verifikasi ya, verifikasi akun, terus juga isi data dan juga ingin ikutan gabung, pasti kan ada tata caranya ya, supaya nanti nggak melanggar peraturan nih dalam hal lelang ini. Nah, bagaimana sih Pak kalau secara online ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Vira. Pemirsa RR yang kami cintai, Iya, okay, kalau memang sudah punya akun nih, lo pade sudah punya akun dan lo tinggal sudah masuk ke dalam akun yang lo buat gitu ya di lelang.co.id, maka seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Rido Wahyono gitu ya, bahwa
kita sebenarnya bisa memilih seluruh barang se-Indonesia. Tinggal inginnya yang mana. Dan itu bisa juga dipilih per wilayah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua, rekan-rekan semua di RRI yang ingin mengikuti lelang di Bandar Lampung, tinggal search Bandar Lampung, itu akan muncul semua barang-barang yang dilelang. Dan di situ ada waktu dari kapan lelang akan dilaksanakan. Nah, kalau kita sudah memilih salah satu, udah menjadi menentukan target nih. Oke, saya akan ikut lelang emas antam 100 gram misalnya. Karena itu biasanya beberapa kali itu KPK menitipkan lelangnya ke KPKNL untuk dilelang gitu ya, hasil sitaan korupsi. Nah, oke, kita sudah ingin ikut lelang emas antam gitu ya, 100 gram. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal mengikuti gitu ya, mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang, kemudian membayarkan uang jaminan gitu kan. Di lelang.go.id itu ada uang jaminannya. Menyetorkannya H-1 gitu ya, harus disetorkan H-1. Nanti akan terverifikasi oleh sistem dan baru bisa mengikuti bidnya nanti. Kapan bid itu dilakukan? Yaitu nanti ada batas waktunya juga. Biasanya dia hanya proses lelangnya itu selama beberapa 5 sampai 6 hari gitu ya. Dan biasanya strateginya nih, Mbak, strategi untuk mendapatkan beberapa bidder gitu ya, untuk mendapatkan barang lelangnya itu biasanya rebutan di detik-detik terakhir. Dan Bapak Ibu semua harus paham juga bahwa setiap bid yang masuk itu otomatis itu adalah harga tertinggi gitu. Jadi Bapak Ibu semua nggak mungkin kita ngatur-ngatur sistem nih. Itu pasti langsung ketika bid 100 juta misalnya, itu langsung masuk tuh data 100 juta. Kalau itu yang tertinggi. Kalau memang yang tertingginya 100 juta 100 berarti itu langsung tampil, Dan waktunya itu menghitung mundur. Jadi nanti misalnya cut off-nya jam 10 pagi, itu waktunya akan menghitung mundur. Dan kalau jam 10 tik gitu ya, itu otomatis sistem akan menentukan siapa bid yang paling tinggi dan siapa pemenangnya. Dan pemenang akan mendapatkan notifikasi di akun lelang itu. Lalu setelah itu bagaimana gitu kan ya? Nanti setelah kita menang gitu ya, saya menang gitu ya, maka kita akan mendapatkan pertama kita membayar sisa dari harga bid tersebut ya yang tertinggi, kemudian dikurangi uang jaminan, kita transfer ke rekening KPKNL tempat lelang dilaksanakan, kemudian nanti kita akan mendapatkan bukti kwitansi, kemudian kita nanti bisa mengambil barangnya, termasuk juga misalnya kalau memang itu lelang-lelang yang sifatnya bisa aset gitu ya, itu nanti disertakan dengan surat hak milik, BPHTB, termasuk risalah lelangnya. Kenapa risalah lelang ini penting? Itu untuk membuktikan bahwa itu akan proses peralihan haknya itu nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu Mbak Fira. Ya, itu tadi betul sekali ya, untuk proses peralihan hak milik yang ini merupakan paling penting ya. Karena kalau kita transaksi secara online juga pasti kan dipastikan harus benar-benar yakin ya. Dan teman-teman mungkin ingin mencoba ya untuk lelang yang lagi punya banyak rupiah gitu ya, untuk investasi, Mbak. Betul, untuk investasi. Ini yang muda-muda tuh biasanya tuh kayak mulai mengumpulkan hal ini gitu ya. Yang muda-muda, konten kreator yang duitnya banyak gitu kan ya, pengen beli aset, rumah, tanah dan lain sebagainya. Baik, ini sangat menarik sekali loh tentunya obrolan kita bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan juga Bengkulu. Nanti kita akan kembali ya bersama ketiga narasumber Fira, Bapak Ridho Wahyono, Bapak Fajar Sidik dan juga Bapak Kurniawan. Ini dari bidang bimbingan lelang ya, tentunya dari KPKNL Provinsi Lampung. Kita akan kembali tentunya setelah lagu yang satu ini, spesial untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di RRI Programa 1 Bandar Lampung. Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih
rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? Wait, I know I made a few mistakes in the past, but I was so young like Drake in the grass. See, bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie. I miss you so much, girl, I can't sleep. And if it's still want me, then tell me how to make it come back. We can unwrap, rewind like a throwback. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I know you're hard to find like Nemo. I think you need a ring like Mellow. Hey, baby, I want you back now. Back down. I ain't never gonna back down. Back down. Me and you is a rap now. Baby, I can be your rock. Smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth. Facts out. Hey. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I miss you so much, girl. Kita saling merindu. Yeah. And if you still want me, then tell me. Katakan sejujurnya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Pendengar RRI kembali lagi tentunya di siang hari ini bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Narasumber Vira dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan juga Bengkulu, bersama ketiga narasumber Vira yaitu ada Bapak Ridho Wahyono, Bapak Fajar Sidik dan juga Bapak Kurniawan dari bidang lelang yang juga memberikan informasi kepada kita semua juga tentunya mengenai sistem lelang yang juga sangat terbuka dan terpercaya di sini, karena dalam membangun budaya pelayanan publik yang jujur, bersih, dan juga profesional memang sangat banget kita butuhkan ya saat ini ya. Di tengah gencarnya banyak sekali link informasi yang juga mungkin hoax atau juga tidak benar. Nah, kita akan mengetahui secara resmi mengenai informasi dan juga edukasi yang disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini. Baik, kita akan bertanya lagi nih tentunya bersama Pak Ridho lagi mungkin ya. Nah, kalau tadi juga disampaikan oleh Pak Fajar mengenai tata cara ya ketika para calon pemenang atau juga peserta lelang gitu ya sudah mengikuti tata cara dan juga mendaftar secara online melalui aplikasinya. Nah, tadi disebutkan ada jaminan uang lelang gitu kan ya. Nah, sebenarnya uang jaminan lelang ini berfungsi untuk apa nih Pak Ridho? Oke, baik Mbak Vira. Singkat aja, tapi nanti akan ada beberapa penjelasan lain. Ya. Yang pertama terkait dengan jaminan lelang. Ini untuk memastikan bahwa Anda peserta lelang yang mengikuti lelang ini sangat berminat gitu ya, atas objek dimaksud. Karena kita khawatir kalau nggak ada jaminannya, mereka apa fungsi jaminan ini? Yang pertama, jaminan itu nanti kalau menang itu diakumulasikan dengan total harga, artinya itu jadi diperhitungkan juga. Tapi kalau kalah itu dikembalikan. Kemudian apa gunanya? Kalau Anda menawar, Anda ditunjuk jadi pemenang, tapi Anda tidak melunasi, maka jaminan itu akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Jadi diharapkan peserta lelang ini adalah orang-orang yang memang serius mau ikut lelang gitu kan Mbak. Itu yang pertama. Tadi saya saya tambahin sedikit mungkin Mbak Vira. Tadi Pak Fajar sedikit, Pak Kurniawan sudah sedikit menerangkan. Saya tambahin lagi terkait dengan tadi jujur harganya, bagus harganya. Makanya tadi ada nggak sih peluang investasi melalui lelang gitu kan Mbak. Bagus harganya di sini gitu kan ya. Yang pertama, harga lelang itu ada yang namanya harga wajar. Itu seperti harga pasaran yang ditentukan oleh entitas appraisal, itu seperti penilaian gitu. Dan ini lembaga-lembaga resmi yang mengadakan penilaian ini. Itu yang pertama. Di situ ada namanya nilai wajar, ada yang namanya nilai likuidasi. Kadang ada beberapa objek lelang, terutama terkait dengan aset tetap, rumah, properti gitu ya, dilelang 1, 2 kali, 3 kali dengan nilai wajar, ternyata tidak ada peminat. Nah, berikutnya pihak kreditur, dalam hal ini perbankan atau lembaga apapun yang terkait dengan simpan pinjam gitu ya, itu untuk karena ini terdesak dalam konteks ingin jual segera laku gitu ya, makanya dikenal ada istilah nilai wajar, nilai likuidasi. Yeah. Di nilai likuidasi ini semacam harga diskon nih, karena gue BU gitu kan ya, jualnya BU. Nah, dari situ mungkin pendengar Radio Pro 1 berminat, kemudian ditunggu sampai harga likuidasi. Ya kalau misalkan memang nggak ada peminatnya di 1, 2, 3, Anda beruntung, Anda dapat jackpot. Tapi ternyata Anda nungguin likuidasi, tapi di lelang pertama udah laku dengan harga wajar. Nah, seperti itu yang namanya bagus harganya. Ada semacam pertaruhan juga gitu kan ya, kalau memang hoki segala macam. Dan ini seberapa sih selisih antara nilai wajar dengan likuidasi tadi? Istilahnya kalau diskon berapa sih gitu kan ya? Kisarannya itu mungkin sekitar 20 sampai 30% tergantung dari kebijakan masing-masing penjual. Dalam hari ini kreditur atau perbankan itu ya, mereka seberapa memandang aset ini. Kan gini, aset ini jadiin jaminan, kadang kita capek, teman-teman kreditur capek juga, mesti
Kalau apalagi rumah kosong atau apa, nanti pengawasan segala macam dan itu kos lagi gitu ya. Jadi mereka udahlah segera aja dijual dengan harga yang likuidasi gitu. Jadi artinya pemirsa pendengar radio Pro RRI Pro 1 FM ini, monggo silahkan buka portal di Play Store lelangindonesia.co.id tadi. Kemudian Anda kalau misalkan mau perkenalan, lihat dulu aja di dalam portal itu isinya apa aja. Nanti setelah Anda berminat, monggo Anda buat akun, dan di situ sudah ada apa langkah-langkah untuk punya akun lelang gitu kan. Dan yakin gitu ya bahwa lelang itu jelas prosesnya. Kita nggak ada lagi Mbak Vira, mungkin dulu ada istilah tuh, kalau mau menang lelang mah harus pakai orang dalam kan gitu. Padahal kami sendiri yang orang di dalam KPKNL di JKN ini nggak pernah menang juga lelangnya gitu kan ya. Artinya dengan transparansi aplikasi seperti ini tadi Pak Sidik sampaikan, kita bisa lihat saya menawar, pesaing saya tawar harga berapa, di situ bisa dilihat. Artinya ada kompetisi yang transparan gitu kan ya. Jadi terus kata kuncinya kalau mau menang lelang tuh gimana? Kan gitu kan ya. Ada nih tipsnya sederhana. Untuk menang lelang, you harus penuhi syarat administrasi tadi. You terdaftar sebagai peserta lelang, punya akun di Lelang Indonesia tadi, you setor jaminan gitu kan ya. Kemudian setelah itu semua terpenuhi, satu hal yang paling penting, kasih penawaran yang tertinggi, pasti jadi pemenang. Gitu Mbak Vira. Betul sekali, ini berhubungan dengan tata cara tadi ya. Karena ada kuncinya. Ketika kamu udah punya duit yang banyak tapi gak setor dari uang jaminnya, juga sama aja bohong gitu, gak akan jadi pemenang gitu kan ya. Tidak bisa ikut bahkan. Betul, tidak bisa ikut. Apalagi tadi Pak Fajar Sidik juga bilang detik-detik terakhir. Nah itu yang bikin deg-degan ya. Siapakah yang jadi pemenangnya ya. Oke, baik, sekarang kita beralih ke Bapak Kurniawan nih. Ini selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2. Nah kalau tadi Pak Rido sudah sama Pak Fajar juga sudah memberikan tata cara dan juga pembayaran tadi kemana gitu kan ya, ke transfer ke perusahaan atas nama instansi gitu, bukan perorangan gitu ya Pak. Nah kalau dia sudah menang nih hari ini, tapi bayarnya tuh kayak seminggu kemudian gitu atau 3 hari kemudian, nah itu bisa nggak itu Pak Kurniawan? Bagaimana Pak? Jadi untuk menjadi pemenang lelang, terus ditunjuk sebagai pemenang lelang, dia harus membayar pelunasan lelang maksimal 5 hari kerja. Jadi uang jaminan yang disetor akan diperhitungkan dengan nilai harga lelang terbentuk. Kemudian nanti dia akan membayar biaya lelang, biaya materai, terus kemudian BPHTB. Setelah itu dilakukan, baru nanti dia akan mendapatkan SHM. Kalau dia ikut lelang hak tanggungan misalnya. Kalau dia lelang kendaraan, dia akan mendapatkan PPKB-nya gitu. Jadi maksimal 5 hari kerja ketentuannya. Jadi apabila tidak membayar, tadi seperti dijelaskan Pak Ridho Wayono tadi, apabila dia tidak melunasi, maka uang jaminan tadi akan hangus dan itu otomatis masuk ke kas negara. Demikian. Ya, jadi bakalan hangus tuh tadi ya. Jadi memang harus benar-benar siap juga. Benar. Jadi dia harus menawar, terus kemudian ditunjuk sebagai pemenang lelang, dia harus membayar dengan jangka waktu 5 hari kerja. Betul, membayar kewajiban, batasnya 5 hari. 5 dikali 24 jam ya. Dan jadi mudah-mudahan cukup lah. Iya, cukup lah ya untuk siap lahir batin gitu kan. Iya, betul. Dan selanjutnya nih pastinya ada dokumen ya Pak untuk bisa didapatkan ketika setelah melunasi melunasi uang lelang gitu maksudnya. Nah ini bagaimana nih Pak Fajar Sidik untuk bisa menjelaskan nih ya mengenai dokumen yang juga nanti akan didapatkan oleh pemenang. Iya, kayaknya Mbak Vira sedang mikirin hutang nih. Utang negara gitu kan ya. Banyak sekali. Tenang Mbak, pikiran Mbak sama dengan kami kok. Soalnya Pak, antara utang dan uang beda tipis, beda 1 huruf ya kan, ada T-nya di situ. Baik. Iya, silakan Mbak. Ya Mbak Vira, setelah menang lelang ya kita akan mendapatkan risalah
minuta lelang gitu ya. Kemudian nanti kita juga setelah melakukan pelunasan itu akan mendapatkan kwitansi. Kwitansi itulah yang nanti akan dibawa untuk ditukarkan dengan kalau emang aset itu berupa tanah itu nanti akan kita mendapatkan SHM, kalau emang kendaraan itu nanti kita akan mendapatkan PPKB gitu ya. Dan semua itu didapat setelah proses yang seperti kata Mas Kurniawan sampaikan tadi, dilunasi, diselesaikan kewajiban-kewajibannya itu. Dan kami menjamin gitu ya Pak ya. Kami menjamin semua proses ini bebas biaya. Kami menjamin itu dan kami sangat yakin dengan integritas teman-teman di pejabat lelang kami. Kami membangun sistem yang serba online hari ini itu adalah selain untuk meningkatkan kualitas layanan publik kami, tapi juga itu untuk menjamin bahwa seluruh proses itu bisa diaudit. Ketika ada kesalahan itu bisa diaudit dan mekanisme pengawasan di internal kami pun cukup ketat gitu ya. Jadi kami sangat yakin dengan layanan yang kami berikan dalam urusan lelang ini adalah layanan yang memang benar-benar 0 rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua, kalau mau menang lewat kami bayar sekian, nggak ada itu. Kami jamin itu 100% tidak ada. Bahkan kalau kata Pak Ridho sampaikan tadi, kami yang orang dalam aja nggak menang gitu loh. Ikut ngebit, kalah di detik terakhir itu kalah. Karena emang kita membangun sistem itu memang sistem yang sudah sedemikian menurut kami sudah yang terbaik hari ini. Dan ini adalah bukti komitmen kami Kementerian Keuangan untuk terus bertransformasi gitu ya. Dari yang sifatnya konvensional menuju yang sifatnya serba digital. Dan ini menjamin juga gitu ya. Nanti ketika ke depan gitu ya program-program presiden kita Prabowo Subianto melalui program-program prioritasnya ini kan membutuhkan belanja. Dan belanja ini dari mana? Belanja ini salah satunya kalau dalam struktur APBN itu ditopang oleh pertama pendapatan pajak atau bea cukai. Kemudian yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak. Nah, hasil lelang melalui yang kita lakukan ini itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak yang itu akan menjadi penopang, salah satu penopang utama belanja-belanja prioritas pemerintah. Makanya ini kita cukup bangga, kemudian kita juga sangat antusias untuk menyampaikan kepada masyarakat, Bung, kalau ada yang menjanjikan Anda menang lelang, dipastikan itu pembohong. Terima kasih Mbak Fira. Oke, baik, itu dia nih ditekankan ya dari Pak Fajar Siddiq juga berpesan tidak ada ordal di sini ya untuk bisa memenangkan ini karena sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa ya benar-benar timernya itu menjadi penentu gitu kan ya siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Oke, baik kita sekarang beralih lagi ke Pak Ridho Wahyono. Nah, kalau si pemenang tadi sudah melunasi pembayarannya, kemudian sudah mendapatkan barang yang diinginkan, mungkin dia pemenang mobil nih misalnya Pak, tiba-tiba mobil yang sudah dia dapatkan sudah diantar nih ke rumahnya. Nah, ada mesinnya nggak sesuai nih dengan keinginannya, aduh kok kayak gini gitu kan ya. Kira-kira barang atau juga mobil yang sudah dibeli sama dia itu bisa nggak sih dikembalikan atau gimana prosedurnya Pak? Oke, baik Mbak. Itu menarik sekali ya. Jadi seolah-olah pengalaman pribadi nih. Selain utang tadi ya Pak. Lebih ke suami saya sih Pak ya. Gitu. Oke, seru-seru Mbak. Memang ada beberapa, kami pernah juga ngalami. Satu instansi ini lelang penghapusan BMN ya, barang milik negara, jadi inventaris kantor gitu Mbak ya. Contohlah seperti itu. Dulu gambarnya ada kacanya, ban serepnya ada, apa segala macam oke. Ternyata setelah dilelang sama pegawai instansi tersebut diisengin tuh ban serepnya dicopot, akinya apalah gitu-gitu sehingga tidak sesuai dengan spek. Kami di kantor KPKNL dalam hal ini yang kami jual itu adalah SI seperti yang difoto. Dulu waktu dinilai itu, waktu dia price dulu itu nilainya adalah seperti nilai yang ada di foto itu. Jadi begitu di foto ada ban serepnya kok fisiknya jadi nggak ada akinya, mesinnya nyala segala macam itu. Yang pertama kami, ini pembelinya komplain ke kami gitu. Yang pertama kami konfirmasi ke kementerian lembaga itu, satuan kerja itu, apakah ini benar. Kemudian yang kedua kita pastikan bahwa yang kita jual dulu itu adalah yang seperti di foto ini. Kalau yang diterima si pembeli itu berbeda,
berarti Anda melakukan penipuan. Kalau Anda melakukan penipuan berarti ada konsekuensi beda atas transaksi ini. Dan alhamdulillah itu selesai dengan anus tersebut dikembalikan gitu, diperbaiki, dikembalikan sesuai dengan foto itu gitu Mbak. Jadi pertanggungjawaban kalau terus apakah PKNL mau ganti bannya, ganti akinya, nggak seperti itu kan Mbak. Tapi kita bisa berkomunikasi. Ada beberapa hal yang justru efektif bisa diselesaikan melalui komunikasi, gitu kan Mbak ya. Kemudian yang penting jangan langsung kita komunikasikan dulu. Pasti ada kok titik tengahnya, jalan temunya pasti ada. Jadi yang seperti ini kejadian ini bukan 1-2 kali, beberapa kali kita alami dan kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Itu mungkin Pak Fira. Oke, baik. Nah ini kan semuanya dilakukan secara online gitu ya Pak ya, dalam hal transaksi ini. Kalau tatap muka atau juga secara langsung bisa nggak sih ada tawar-menawar gitu Pak? Secara aplikasi tidak memungkinkan Mbak Fira ya, karena tadi disampaikan mungkin kalau kebetulan saya nggak ngerti gimana ceritanya nih. Saya daftar pakai akun saya, pakai handphone saya bahkan gitu kan ya. Kemudian Mbak Fira daftar juga, bisa daftar juga pakai akun dan handphone Mbak Fira. Kalau kebetulan saya kenal, kita berminat nih, mungkin bisa ketemu, lu nomor sekian, gua sekian gitu kan ya. Cuman kan yang seperti itu masih kayaknya belum pernah terjadi gitu ya. Artinya memang itu clear ada di online. Tapi nggak menutup kemungkinan ternyata katakanlah saya mau beli motor ini, kendaraan ini karena ya iseng aja. Ternyata Mbak Fira sebagai komunitas motor atau mobil itu sangat berkeinginan gua harus dapat nih gitu kan ya. Nah kemudian beberapa waktu setelah selesaikan transaksi saya selesai, kemudian surat-surat sudah saya kuasai gitu kan, Mbak Fira menghubungi saya untuk membeli barang ini, konteksnya udah beda gitu kan Mbak. Jadi banyak juga setelah saya beli lelang ternyata ada peminat yang jauh lebih serius, udah gua tombokin sekian deh ntar buat gua gitu kan. Banyak yang kejadian-kejadian seperti itu Mbak Fira. Jadi dinamika lelang asik, seru dan perlu dicoba nih oleh pendengar Pro FM ini, Pro 1 FM ini. Tapi harus siap jantungnya juga ya Pak. Yes. Kalau nggak siap jantungnya jangan coba-coba. Wah bisa bahaya, masuk rumah sakit nanti ya. Siap uangnya juga Mbak. Iya, itu yang penting Pak. Iya, ibarat kalau orang ini kayak masuk ke dunia seni. Gitu. Menambahkan sedikit terkait apakah bisa menawar secara langsung gitu. Iya Bapak. Jadi untuk lelang wajib yang ada di KPKNL itu lelangnya online, e-auction, open bidding dan close bidding. Untuk yang eksekusi itu close bidding, open, maaf. Nah, bisa menawar secara langsung itu apabila lelangnya ada di pejabat lelang kelas 2. Di situ di pengumumannya menggunakan lelang konvensional. Jadi tatap muka. Jadi yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2 kebanyakan itu lelang kendaraan, ada motor dan mobil. Nah itu lelangnya bisa langsung tatap muka. Jadi ada dua, bisa secara langsung tatap muka itu bisa, tapi yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2 yang menggunakan lelang konvensional. Kalau untuk di lelang wajib yang ada di KPKNL, ya, tentunya dia menggunakan e-auction yang tadi online, full online. Demikian Mbak Fira. Iya betul. Kalau misalnya konvensional secara langsung tuh kayaknya lebih beryuforia lagi gitu kan ya Pak ya. Wah karena secara langsung tatap muka dengan peserta yang lainnya gitu. Nah kalau masyarakat pengen tahu nih jadwalnya sama daftar harga barang lelang nih, ini seperti apa nih Pak? Oke Mbak, lagi-lagi tadi di portal lelang Indonesia semua itu udah ada Mbak. Jadi objek lelangnya, harganya dan jadwal lelangnya. Makanya ke pendengar Pro 1 FM ini saya persilahkan sambil
ngopi-ngopi dengerin kami bersharing session ini, coba buka portal Indonesia di Play Store itu ada, silahkan download, kemudian ikutin semua. Seperti kita buka di marketplace lain, itu ada tata caranya, klik ini isi itu segala macam seperti itu Mbak. Jadi di lelang Indonesia itu sudah sangat lengkap. Minimal kalau cuman mau ngintip apa aja sih yang dijual itu nggak perlu buat akun. Cuman kalau mau serius jadi peserta, berminat segala macam, atau nggak mau beli tapi mau jual, boleh juga melalui situ. Anda mau jual namanya lelang sukarela melalui lelang Indonesia itu boleh, bisa dilakukan juga itu Mbak Fira. Oke, baik. Nggak terasa loh, kita udah mau closing bentar lagi loh Pak ya. Okay. Seru banget nih Pak obrolannya ya. Masih banyak yang ingin Fira ketahui gitu. Nah tapi sebelum nanti kita ke conclusion atau juga closing gitu kan ya. Dan ini ada hal menarik tadi Bapak katakan tentang portal. Sebenarnya kelebihan portal ini apa nih Pak dari sistem lelang ini? Oke. Dengan adanya portal ini, yang pertama tadi saya sampaikan tentunya transparan Mbak ya. Bisa dimonitor dari manapun oleh siapapun sepanjang memang punya kepentingan dengan lelang dimaksud gitu. Artinya kepentingan di sini memang bisa di pihak-pihak pembeli atau pejabat lelangnya atau pemohon lelang yang penjualnya gitu. Itu yang pertama, transparansi. Kemudian yang kedua secara birokrasi gitu, secara ofisial ini lebih menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya itu nepotis gitu ya. Karena dengan adanya aplikasi ini tentunya ordal seperti itu tadi nggak bisa dilakukan, dan ini selalu sering setiap kali kita nggak tahu siapa kami KPKNL dalam hal ini, kami pelelang nggak tahu siapa itu pembelinya, karena yang muncul di layar kami itu virtual account, nama-nama angka-angka aja Mbak. Jadi Mbak Fira begitu masuk sebagai peserta lelang, yang kami baca identitas itu cuman kode-kode aja gitu. Jadi kita nggak ngerti. Tidak muncul profilnya ya Pak? Muncul profilnya. Dan ini memang transparan dan menjauhi dari nepotisme, kolusi dan sebagainya itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara secara fungsi lain gitu Mbak ya. Dengan portal lelang ini memudahkan kami dalam memantau, mereport transaksi lelang. Di mana ada lelang laku berapa, itu secara nasional real time bisa dipantau oleh kantor pusat. Dan ini termasuk juga karena ini ada sisinya, yang sisi lain yang belum saya bahas. Kenapa untungnya lelang gitu? Satu hal, ada biaya yang dibayar oleh pembeli lelang, itu namanya biaya lelang, persentasenya nanti kita lihat dan nggak besar tentunya. Itu semua untuk pendapatan negara, itu masuk ke kas negara. Jadi 0 rupiah ini tadi 0 rupiah dari yang sifatnya kong kali kong nepotis orang dalam segala macam tadi 0. Tapi memang ada biaya resmi yang itu memang ada peraturannya, sekian persen tergantung dari objek lelangnya, itu masuk ke kas negara. Jadi sekali lagi disimpulkan, keuntungan dari portal lelang ini kita lebih transparan, menjauhkan segala kolusi kolutif segala macam, kemudian juga memudahkan report dan pemantauan itu Pak. Baik, singkat saja nih Pak Ridho, nih kita punya waktu 2 menit ya menjelang closing sebelum kita mendengarkan dinamika olahraga. Kesimpulan atau juga yang ingin disampaikan oleh KPKNL sendiri mengenai lelang ini, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini jadi kita ke Bali tadi sudah hahaha tentang lelang. Ini kita ke birokrasinya gitu kan, ofisialnya. Jadi saya sampaikan ke Mbak Fira, ke seluruh pendengar Pro 1 FM di sini RRI, bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu dan jajaran di bawahnya, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bengkulu, KPKNL Metro, kami menyatakan dalam rangka ada namanya kegiatan wilayah bersih dari korupsi, wilayah bebas dari korupsi dan bersih melayani masyarakat.
WBK, WBBM. Kami di situ, dan di forum ini kami sampaikan gitu ya, jangan beri imbalan apapun atas layanan yang kami berikan. Kami ulangi, jajaran Kanwil DJKN Bandar Lampung dan Bengkulu, berikut instansi di bawahnya, KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bengkulu, KPKNL Metro, menyatakan gitu kepada seluruh masyarakat, jangan memberi imbalan apapun atas layanan yang kami berikan. Berikanlah doa terbaik dan senyum terindah atas pelayanan yang telah Anda terima dari kami. Itu aja Mbak Fira, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridho Wahyono atas edukasinya. Terus juga Bapak Fajar Siddiq serta Pak Kurniawan yang juga telah memberikan informasi kepada kita semua mengenai lelang ini. Semoga juga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua, atau juga untuk teman-teman yang juga berminat langsung unduh aplikasinya ya, atau juga membuka website di www.lelang.co.id. Demikian pendengar, selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.